Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Mayat seorang pria ditemukan terkubur di lantai rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kakak beradik penghuni kontrakan yang merupakan pedagang bakso menghilang. Sementara seorang pria warga sekitar teman dekat pedagang bakso ini sudah 3 bulan hilang. Warga Gang Kopral Daman, Sawangan, Depok mendatangi rumah kontrakan untuk melihat pembongkaran mayat yang terkubur di dalamnya. Tim identifikasi Polres Metro Depok dibantu warga membongkar lantai keramik untuk mengangkat tubuh mayat. Sebelumnya, keramik sempat dibongkar pemilik kontrakan yang akan memperbaiki saluran kamar mandi, namun pemilik kontrakan curiga karena warna keramik berbeda dan mengeluarkan bau menyengat. Mayat berhasil diangkat setelah dilakukan penggalian sedalam 1 meter lebih dan polisi memastikan sebagai korban pembunuhan. Ternyata benar, laki-laki kurang lebih usia 40 tahunan. Kondisi saat ditemukan mereka posisi apa? Bersikuku duduk ya. Nah, bersikuku duduk. Dari hasil pemeriksaan polisi pada saksi, penghuni kontrakan 2 orang pria yang menyewa sejak 4 bulan lalu. Namun saat meninggalkan kontrakan hari Minggu lalu tidak berpamitan pada pemiliknya dan menitipkan kunci pada tetangga. Sudah kosong, ya kosong, artinya mereka sudah meninggalkan tempat, sudah meninggalkan rumah kontrakan yang ada. Kalau dari informasi yang tinggal di sini berapa orang itu? Dari informasi yang ada 2 orang, yang meninggal 2 orang laki-laki ya. Ya laki-laki ya Pak ya. 2 orang laki-laki. Profesinya apa Pak? Penjual bakso ini. Setelah adanya penemuan mayat, salah satu warga sekitar memberikan keterangan pada polisi anggota keluarganya hilang sejak 3 bulan lalu dan meyakini mayat yang ditemukan saudara kandungnya. Selama ini korban yang hilang dikenal dekat dengan 2 pedagang bakso penyewa kontrakan. Namun keluarga tidak curiga karena 2 pedagang bakso bahkan ikut mencari korban hilang ke beberapa tempat. Sedangkan korban hilang terakhir berpamitan pada keluarga akan pergi ke rumah pedagang bakso. Dia karena tiap hari sama dia, misalnya ngobrol sama dia, misalnya udah biasanya deket lah kayak adik kakak, pamit gue mau ke Lewiliang kata dia. Ya udah. Tanya dengan siapa gitu? Dengan tanya sama siapa emang ke rumah dia. Jual itu? Iya. Polisi telah menerima keterangan keluarga korban hilang dan akan melakukan penyelidikan. Sedangkan mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan mayat pria di lantai rumah kontrakan Sawangan, Depok, Jawa Barat berawal dari kecurigaan pemilik kontrakan melihat warna lantai yang berbeda. Korban diduga merupakan warga sekitar yang hilang sejak 3 bulan lalu dan diketahui memodali usaha bakso mereka. Warna lantai keramik yang berbeda inilah yang membuat pemilik kontrakan Sawangan, Depok curiga dan membongkarnya. Saat keramik terbuka, tercium bau menyengat dari dalam tanah yang terisi sampah dan semen. Penggalian dilakukan lebih dalam, pemilik rumah dan warga yang membongkar menemukan bagian siku dan kepala korban, kemudian melapor ke polisi. Dari hasil visum Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, polisi memastikan mayat korban pembunuhan. Dari petugas yang melaksanakan evakuasi korban jenazah ini ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Di antaranya ditemukan di bagian dada, memar, kemudian ada juga di bagian gigi rontok, ya. Artinya sangat patut diduga ini jelas tindak pidana karena ada tanda kekerasan dan kematian yang tidak wajar. Hasil pemeriksaan 6 saksi, termasuk penghuni kontrakan, serta hasil identifikasi sidik jari, polisi menduga korban adalah warga sekitar.
Dan saat ini jasad ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan saat ini memang untuk sekitar TKP ini sudah digaris polisi dan warga memang tidak boleh melintas, namun masih banyak warga sekitar yang berdatangan untuk melihat lokasi kejadian. Dari keterangan keluarga, korban mengenal 2 pedagang bakso asal Lewiliang, Bogor penghuni kontrakan tersebut sejak 1 tahun lalu. Bahkan korban yang memodali usaha bakso mereka. Korban ini yang ditemukan ataupun jasad yang ditemukan tinggal di sekitar TKP yang kerap kali sering main ataupun datang ke rumah TKP. Dan saat ini memang penghuni kontrakan sudah tidak ada di lokasi karena memang sudah meninggalkan kontrakan sejak seminggu ataupun 2 minggu lalu. Keluarga menunggu hasil otopsi jasad oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap kasus mayat yang ditemukan terkubur di lantai rumah kontrakan di Sawangan, Depok. Korban ternyata penjual bakso penghuni rumah kontrakan yang awalnya diduga kabur. Korban dibunuh oleh adiknya sendiri lantaran sakit hati, sering dimarahi. Pelaku diduga juga terkait dengan tewasnya warga sekitar yang hilang sejak 3 bulan lalu. Pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terkubur di lantai rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat telah ditangkap polisi. Pelaku ternyata pria berinisial J, penjual bakso penghuni rumah kontrakan tersebut yang ditangkap di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Korban berinisial D yang ditemukan tewas terkubur ternyata kakak pelaku. Korban tewas akibat dipukul menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Motifnya, pelaku kesal dan sakit hati karena sering dimarahi korban. Ditambah pelaku tidak diizinkan melangkahi kakaknya untuk menikah. Sudah memiliki pacar, si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah, namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Udah habis pikir, Pak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi mesti gimana, udah bingung. Berapa hari kamu tinggal di lubang itu? Satu harian sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga pelaku dibantu seorang temannya yang juga masih dikejar polisi. Dari Jakarta, Louis Ayu Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, awasilah anak Anda saat bermain. 3 hari hilang setelah pamit pergi bermain, seorang pelajar ditemukan tewas dengan kondisi terbakar di rumah kosong. Diduga korban tersengat aliran listrik. Keluarga korban pun histeris. Nenek ini histeris saat melihat jasad seorang remaja pria dalam kondisi hangus terbakar di sebuah rumah kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang nenek menunjukkan foto korban dan meyakini sendal yang ada di lokasi adalah milik cucunya, Satria Ramadhani. Keluarga histeris tak menyangka korban ditemukan tewas. Korban menghilang sejak 3 hari lalu setelah pamit untuk pergi bermain, namun tak kunjung pulang. Meninggalkan rumah 3 hari, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Sudah dicari, nggak pernah meninggalkan rumah dia. Pulang, dia udah lama malam pulang. Mayat tersebut diduga sementara terkena sengatan listrik. Dan setelah ini kita langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi, untuk lebih jelasnya. Jasad remaja 15 tahun ini ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kondisi badan hangus terbakar. Pertama kali ditemukan warga yang memeriksa rumah kosong karena curiga dengan bau tak sedap dari dalam rumah. Diduga korban tewas sejak 3 hari lalu tersengat aliran listrik karena didapati adanya luka gosong di bagian tubuh korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk diotopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima tersenggol saat berjoget. Sejumlah pemuda saling pukul dan lempar menggunakan kursi. Keributan terjadi saat menonton hiburan organ tunggal di acara sunatan.
Hiburan malam organ tunggal mendadak diwarnai keributan. Sejumlah pemuda saling lempar menggunakan kursi di lokasi. Kericuan ini dipicu sejumlah pemuda yang tidak terima disenggol saat tengah berjoget. Akibat saling serang, sejumlah pemuda mengalami luka-luka. Keributan pun baru berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Pemirsa, seorang pria paruh baya pelaku pembobolan ATM di minimarket diringkus polisi. Pelaku ditangkap dan nyaris diamuk massa setelah aksinya gagal lantaran terjebak dalam minimarket yang sudah tutup. Penangkapan pelaku pembobol ATM di sebuah minimarket di kawasan Trosobo Taman, Sidoarjo berlangsung dramatis. Pelaku tak berkutik setelah terjebak di dalam minimarket dan dikepung anggota polisi. Dari pemeriksaan pelaku, Sugeng mengaku membobol mesin ATM di dalam minimarket menggunakan alat las. Pelaku beraksi pada dini hari terjebak di minimarket yang telah tutup. Aksinya diketahui warga dan nyaris dihakimi usai membobol mesin ATM. Sejumlah barang bukti disita, mulai dari alat las, helm, dan sejumlah peralatan lainnya. Kejadian sekitar jam 3 pagi, Pak. 3 pagi, jadi ngelas di depan sejauh itu ya? Iya, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Terus ini di las ini gimana nih? Bisa buka tapi nggak bisa ngambil gitu ya? Belum sampai kebuka, Pak. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang berhasil kabur. Pelaku kini ditahan di Polsek Taman Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Mirsa, seorang guru silat di Koja, Jakarta Utara ditangkap polisi karena diduga memperkosa 2 gadis masih di bawah umur. Kedua korban merupakan murid pelaku yang diiming-imingi agar diturunkan ilmu silatnya. Mendapat informasi dari warga, polisi menangkap seorang pria yang merupakan guru silat di Koja, Jakarta Utara. Pria yang mengajar di perguruan silat di Cilincing, Jakarta Utara ini diduga melakukan pemerkosaan terhadap 2 gadis di bawah umur. Korban diiming-imingi akan diturunkan ilmu silat. Ini kasus persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru silatnya. Korban ada berapa, Pak? Korban ada 2 ya. Nanti kita rilis. Pelaku dibawa ke Mapores Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Mirsa, polisi menangkap pria pelaku kejahatan seksual terhadap seorang remaja di lingkungan ruang publik terpadu ramah anak di Meruya Utara, Jakarta Barat. Ironis, pelaku ternyata pegawai honorer pengelola Air Petra. Polisi menyelidiki apakah ada korban kejahatan seksual lainnya. Polisi menangkap pelaku kejahatan seksual terhadap remaja 14 tahun di lingkungan ruang publik terpadu ramah anak di Meruya Utara, Jakarta Barat. Ironis, pelaku ternyata pegawai honorer pengelola Air Petra Meruya Utara yang telah bekerja selama 5 tahun. Hasil penyelidikan, aksi pelaku diketahui dilakukan terhadap korban dengan iming-iming memberi uang. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengaku bahwasanya telah dilakukan tindakan kriminal ini oleh pelaku sebanyak 20 kali. Selain menahan pelaku, petugas juga memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti handphone pelaku yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban. Polisi masih menggali keterangan pelaku untuk mencari dugaan korban lainnya. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri nekat mencuri handphone di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pasangan ini dicurigai sering beraksi di sejumlah lokasi.
Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Pasangan suami istri ini terekam CCTV saat mendatangi warung nasi di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sang istri masuk ke warung makan untuk membeli nasi. Saat itulah pelaku pria menggasak handphone korban yang tertinggal di sepeda motor. Kedua pelaku lalu kabur meninggalkan nasi yang dipesannya. Beli gitu, sebenarnya itu pembeli istrinya jadi beli soto, suaminya mungkin lihat ada HP di motor itu, dia ikut turun gitu, dan terekam di CCTV itu. Sebelumnya pencurian handphone juga terjadi di kios pakaian tak jauh dari warung nasi. Diduga pelakunya adalah pasangan suami istri yang sama. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bayi laki-laki berusia 6 bulan ditemukan tewas tenggelam di bak mandi rumahnya di Tangerang, Banten. Apa penyebabnya? Temukan jawaban lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.